Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, kita kembali lagi di pelajaran matematika. Kita lanjut matematika bab trigonometri kemarin ya. Bab trigonometri. Oke. Kemarin kita sudah bahas sedikit trigonometri tentang konversi antara derajat, radian, dan kuadran ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan kenalkan kalian dengan sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa. Di sini kalian harus terbiasa dengan yang namanya sin, cos, dan tan. Kalian anggap aja mengenal sesuatu yang baru namanya sin, cos, dan tan. Oke. Sudut istimewanya adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini sudut-sudut istimewa. Ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, yang perlu kalian ingat ini, nilai sin dari 0 derajat adalah 0. Ya, nilai sinnya 0. Nilai sin 30 dari sin 30 derajat adalah setengah. Ya, setengah. Nilai sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Nilai sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Nilai sin dari 90 derajat adalah 1. Nah, ini diingat-ingat ya. Kemudian nilai cos. Nilai cos ini kebalikan dari nilai sin. Ya, untuk cos 0 derajat nilainya 1. Ya, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Kemudian nilai cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Sin cos 90 adalah 0. Ya, kebalikan dari sinus ya. Cos adalah kebalikan dari sinus nilainya. Kemudian tan. Tan itu adalah sin dibagi cos ya, ingat ya. Tan adalah sin dibagi cos. Nah, yang perlu kalian ingat nih, tan adalah sin dibagi cos, maka nilainya juga sin dibagi cos. 0 dibagi 1 itu kan 0 ya. Setengah dibagi setengah akar 3 itu kan seper akar 3 ya. Seper akar 3 kalau dikali akar 3 per akar 3 kan jadinya nanti sepertiga akar 3 gitu toh. Terus kalau setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu kan 1. Nilai 60 derajat, tan 60 derajat adalah setengah akar 3 dibagi setengah, itu akar 3. Nah, kalau tan 90 derajat 1 dibagi 0 adalah tak terdefinisi. Ya, tak terdefinisi. Karena berapapun dibagikan 0 hasilnya ya bukan 0. Jadi kalau gini, 1 dibagi 0 hasilnya berapa? Kalau dikalikan 0 hasilnya 1, kan nggak ada. Maka tak terdefinisi. Begitu. Ya, makanya nilai tak terdefinisi. Ini untuk sudut-sudut istimewa. Sin, cos, dan tan. Kalian hafalkan ya, kalian catat. Ini nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tanan. Untuk sudut istimewa ini. Kemudian selanjutnya ya, saya scroll ya. Nah, saya scroll. Saya ingin kenalkan kalian pada trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku ya. Trigonometri pada segitiga siku-siku. Gini, pada segitiga siku-siku ini misalkan gini. Nah, ini gambar segitiganya, siku-siku, anggap aja bagus ya gambarnya ya. Nah, ini sudutnya, ini sudut alfa misalkan. Nah, ini sudut alfa.
Nah, nilai untuk ini sifatnya ya. Jadi nilai sifat dari sinus alfa adalah depan per miring. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C ya. Maka misalkan ini ya, misalkan yang depan ini A ya. Ini hapus. Misalkan ini ada garisnya tadi ya, misalkan berarti sini A, sini B, sini C. Oke. Misalkan sin A sama dengan depan per miring. Depan tuh maksudnya depan mana? Depannya sudut. Ya, ini kan sudutnya alfa. Depannya adalah A, maka ini A per miringnya mana? Miringnya adalah B ini toh. Nah, karena sisi miring, maka A per B. Sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan A per. Ini sifatnya ya. Si demi sin depan per miring. Kemudian cos alfa sama dengan cos samping dibagi dengan miring ya. Cos alfa sama dengan samping dibagi miring. Miring maksud sampingnya mana? Sampingnya sudut ini adalah C ini ya. C ini sampingnya. C per miringnya tetap B. Nah, gitu ya. Miringnya tetap B. Ini sifatnya kosinus. Sedangkan sifatnya tan alfa ya, itu adalah depan per samping. Tadesa ya. Tadesa. Depan per samping. Depannya adalah A, sampingnya adalah C. Ini ya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Sin si demi, cos kosami, tan tadesa. Begitu ya. Oke. Itu untuk sinus ya, nilai sinus. Ya, itu untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen. Ya. Sekarang ada lagi nih. Kebalikan dari sinus itu adalah yang namanya kosekan. Ya, kosekan. Kemudian kebalikan dari cos adalah sekan. Kebalikan tan adalah kotangen. Ya, kotangen, kotg aja ya. Oke. Nih, itu kebalikannya. Sinus kebalikannya adalah kosinus. Cos kebalikannya adalah sekan. Tangen kebalikannya adalah kotangen. Nah, kalau kosekan adalah kebalikan dari sinus, maka kebalikannya depan per miring berarti miring per depan. Miring ya. Miring per depan. Nah, miringnya mana? Miringnya adalah B per A, gitu kan ya. Miringnya adalah B, depannya adalah A, maka miringnya B, depannya A, maka B per A. Kebalikan dari sinus. Itu kebalikannya. Berarti kalau sekan adalah kebalikan dari kosekan, yaitu miring per samping. Nah, miringnya adalah B, sampingnya adalah C, maka B per C. Terus kotangen adalah berarti samping per depan. Sampingnya adalah C, depannya adalah A. Ini ya. Ini sifatnya, kalian hafalkan ya. Si demi, kalian hafalkan cukup sin konstannya aja, nanti kosekan, sekan, dan kotangennya akan menyesuaikan, tinggal dibalik. Tinggal dibalik kosekan, kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari cos, kotangen kebalikan dari tan. Nah, kalian hafalkan aja si demi, kosami, ta, desa. Gitu ya. Itu contoh. Contohnya ini misal di sini ya. Oh, kok enggak kosret. Nah,
Ini example. Ya, example. Misal gini. Ya, ada segitiga gini. Sudutnya misalkan 30 derajat. Ini. Ya, ini 30 derajat. Kemudian di sini nilainya berapa? 4 misalkan ya. Ini nilainya 4. Maka kita cari X. Nah, X ini. Sisi miring ya. Berarti ini X ya. Sisi miring. Caranya gimana? Nah, ini kan di depannya sudut ya. Di depannya sudut. Sifat yang ada kata depannya itu kan depan dan miring ya. Miring kan yang ditanya. Jadi apa? Sinus toh. Si demi depan per miring. Maka sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Depannya mana? 4. Miringnya X kan gitu. Maka X-nya ini bisa pindah ruas ke kiri. Menjadi X dikali sin 30 sama dengan 4. Sin 30 nilainya berapa? Setengah. Kan gitu. Maka X dikali setengah sama dengan 4. Maka X sama dengan 8. Karena setengahnya pindah ruas ke sini ya. 4 bagi setengah kan 8. Nah, ketemulah berarti sisi miringnya adalah nilainya 8. Begitu. Nah, gampang ya. Gampang. Itu untuk sifat sin, cos, tan pada segitiga. Nah, silahkan kalian kembangkan, kalian cari soal, coba kalian kerjakan. Sama caranya dengan yang seperti ini. Begitu ya. Ini untuk sifat di trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang pada radian. Ya, yang ketiga. Ini kan yang kedua ya. Yang ketiga selanjutnya. Nah, ini ya. Kita akan bahas ini. Pada kuadran nih kok radian ya. Pada kuadran. Saya tarik lagi ya. Misalkan nah sini. Oke. Sini kuadran. Kuadran. Oke. Kemarin kan kita sudah singgung sedikit ya tentang kuadran ya. Nah, ini 0 derajat. Sini 90 derajat. Sini 180 derajat. Dan sini 270 derajat. Di sini kuadran 1, sini kuadran 2, sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Gitu ya. Kemarin sudah ya. Nah, yang saya ingin tambahkan di bab ini selanjutnya adalah nilai sin di kuadran 1 itu positif. Nilai cos juga positif, nilai tan juga positif. Jadi misalkan maksudnya gimana? Kuadran 1 itu kan derajat 0 sampai 90 tuh. Maka ketika ditanya sin 45 derajat, nilainya itu adalah setengah akar 2. Positif, bukan minus setengah akar 2. Bukan negatif setengah akar 2. Karena kenapa? Karena nilainya sinus positif di kuadran 1. Begitu ya. Sama kayak sin 30 derajat. Nilainya berapa? Setengah. Kenapa setengah nggak minus setengah? Karena di kuadran 1. Kan gitu. Maka nilainya positif. Nah, ketika di kuadran 2, nilai sin itu positif, nilai cos itu negatif, nilai tan itu juga negatif. Jadi ketika kalian ditanya sin 120, nilainya berapa? Itu sinusnya positif. Cosnya negatif, tannya negatif. Gitu. Cara nyarinya gimana? Sebentar lagi kita akan bahas. Ya. Oke. Terus di kuadran 3 gimana? Di kuadran 3 itu nilainya sinus negatif, kosinus negatif, tangen positif. Itu ya. Kemudian di kuadran 4 sinusnya negatif, kosinusnya positif, tannya negatif. Ya. Jadi di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Jadi kebagian jatah semuanya ya. Nah, kebagian jatah semuanya. Nah, sekarang kalian lihat tabel di bawahnya. Ini ya, lihat tabel di sini. Nah, sini ada tabel. Ini kuadran 1, ini ya. Cara nyarinya seperti ini. Kalau nyari kuadran 1 untuk sinus, maka cos 90 min A. Ya.
cos 90 min A. Ketika di kuadran 2 seperti ini. Contoh ya, kita langsung contoh ya. Example. Untuk yang di kuadran 1 dulu nih. Contoh yang pertama di kuadran 1. Nah, kuadran 1 tuh sebenarnya nggak usah pakai rumus ini, ya. Itu langsung aja bisa toh, karena kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Nilainya ada gitu loh. Sin 60 ya setengah akar 3 kan gitu toh. Sin 30 ya setengah. Kuadran 1 itu nggak masalah gitu, nggak usah pakai rumus ini nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai rumus ini nggak apa-apa. Begitu ya, nggak usah ya berarti ya. Ya nggak usah. Kuadran 1 gampang ya, langsung. Tuh, terus kemudian di kuadran 2. Kuadran 2. Nah, misal disuruh nyari sinus 120. Nah, sinus 120. Kalau sinus berarti kan pakainya ini toh. Berarti pakainya yang ini toh. Nah, sin 180 min A. Maka ini kalian cari sama dengan sin 180 min A-nya berapa? 120 toh. 120 sama dengan 180 dikurang 120 berapa? 60 ya. Sin 60. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, berarti nilai dari sin 120 adalah setengah akar 3. Positif atau negatif? Positif. Karena di kuadran 2. Nah, kuadran 2 nilai sinusnya positif. Gitu ya. Dan contoh di kuadran 3 misalkan. Kuadran 3. Coba cari nilai cos 200. Cos 210 misalkan. Ya, cos 210 ya. Cos 210. Maka cara nyarinya mana? Ini kuadran 3 ya. Karena nilainya minus ya, berarti rumusnya minus. Karena cos di kuadran 3 kan minus. Nah, minus cos 180 plus A. 180 plus A. Gitu ya. Ini cos 180 plus A. Sama dengan minus cos 180 ditambah ini ya, 180 tambah berapa biar jadi 210? Berapa? 30 kan ya? Ya kan ya? 30. Iya 30. Nah, maka nilainya adalah cos. Ambil aja ini langsung cos 30. Berarti minus cos 30. Berapa? Cos 30. Minus setengah akar 3. Iya, itu nyari di kuadran 3. Gampang ya? Gampang. Itu cara nyari di kuadran 3. Begitu. Atau kalau tidak mau jadi ini tambah berapa gitu ya, kita cari pakai yang cara yang sama kayak di kuadran 2. Ini sama gini. Ini saya hapus ya. Nah, kan ada pakai dua cara ini. Nah, kita pakai cara yang sama dengan yang ada di kuadran 2. Sama dengan, salah. Nah, gini ya. Ini saya deret ya. Set, ini ya. Nah, sama dengan minus cos 180. A-nya berapa? 210. Kalau dijumlah berapa? Minus cos berapa itu? 180 tambah 210. 390. Ya toh? 390. 390 itu lebih berapa? Dari 360 ini kan total sudut kan 360 tuh. Nah,
ada berapa? 390 dikurang 360. Tinggal 30. Sama dengan minus cos 30. Sama ya. Sama aja kan kayak tadi ya. Kan nilainya berapa? Nilainya adalah minus cos 30 dari minus setengah akar 3. Nah, kalau kayak gini kan agak lebih panjang tuh, 390 dikurangi 360. Maka kalian cari aja tadi dengan cara yang seperti ini. Jadi cos 210 sama dengan minus cos 180 plus berapa biar jadi 210 kan plus 30 kan gitu ya. Maka langsung minus cos 30 sama dengan minus setengah akar 3. Kan lebih cepat ya, lebih cepat daripada kalian harus menjumlahkan 180 tambah 210 jadi 390. Nah, 390 dikurangi 360 ketemu 30 kan sama aja. Nah, malah ada 2 langkah lebih panjang kan gitu ya. Tinggal kalian enak gini, 180 tambah berapa biar jadi 210? Oh, ternyata tambah 30. Berarti cos 30. Udah gitu aja kan gampang. Nah, itu untuk di kuadran 3. Gitu ya. Terus contoh di kuadran 4. Kita buat contoh di kuadran 4 ya, yang ke 4 berarti ya. Iya, 4 yang keempat benar. 1 di kuadran 1, 2, 4. Kuadran 4. Ya, 4. Kuadran 4. Contoh kuadran 4 berapa? Misalkan suruh nyari sin 300 ya. Sin 300. Cara nyari sin 300 itu gimana? Nah, kita lihat di tabel tadi. Ya, di kuadran 4 cara nyarinya gini. Sin toh, kuadran 4, sin itu positif atau negatif? Negatif toh. Nah, sinus alfa sama dengan minus sin 360 min A. Gitu ya. Maka rumusnya pakai ini, minus sin 360 min A. Maka masukkan. Ini jadi minus sin 360 min A. Sama dengan minus sin 360 min 300. Berapa? Min sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Min setengah akar 3. Minus, karena di kuadran 4 nilai sin adalah minus. Begitu ya. Nah, itu saja ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian coba ulang, kalian cari soal sendiri gitu ya, kalian soal-soalan mandiri terus kalian kerjakan dengan cara seperti ini. Begitu, selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.